Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 12 IPS 1 akan membahas tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif sebelum masa Orde Baru. Nah, lanjut mari kita perkenalan kelompoknya terlebih dahulu. Landasan ideal merupakan ideologi dasar sebuah negara dengan kekuatan hukum yang mempunyai sifat mengikat bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat yang hidup di negara tersebut. Landasan ideal kerap identik dengan ideologi sebuah bangsa. Landasan ideal Orde Baru adalah Pancasila dan falsafah kenegaraan, utamanya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, Indonesia menempatkan diri sebagai bagian dari manusia di dunia. Pancasila merupakan landasan ideal yang berperan sebagai ideologi nasional dan falsafah hidup bangsa. Pancasila juga menjadi norma atau aturan dengan sifat mengatur sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pancasila menjadi norma hukum atau pokok kaidah fundamental dengan kedudukan kuat, tetap tidak berubah serta mempunyai nilai luhur di dalam setiap silanya yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang. Landasan konstitusional politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Lama Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip politik luar negeri bebas aktif ini sangat penting dalam menentukan sikap dan kebijakan Indonesia terhadap permasalahan internasional. Hal ini merupakan implementasi dari landasan ideologi, konstitusional, dan operasi politik luar negeri Indonesia. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan landasan politik konstitusional luar negeri bebas aktif pada masa Orde Lama adalah untuk memperjuangkan kebebasan dari penjajahan dan keberpihakan, serta memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi dan keadilan sosial. Selain itu, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama juga mengedepankan prinsip bebas aktif, yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam menentukan sikap terhadap permasalahan. Landasan operasional. Landasan operasional adalah dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara. Landasan operasional biasanya berupa landasan pelaksanaan dari sebuah konstitusi dan landasan ideal. Landasan ideal di Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, sehingga landasan operasional merupakan landasan pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 yang harus berdasarkan wawasan Nusantara. Selanjutnya adalah pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, demokrasi terpimpin atau juga yang dikenal dengan masa Orde Lama adalah sistem pemerintahan yang seluruh keputusannya serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara. Pada masa itu, Indonesia dipimpin oleh presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Nah, pemerintahan Indonesia pada saat itu dinilai banyak menyimpang dari Undang-Undang 1945 karena haluan Insinyur Soekarno yang berhaluan Nasakom atau nasionalis, sosialis, dan komunis. Menurut buku sejarah Indonesia dari proklamasi sampai pemilu 2009 oleh A. Kardiat Wiharyanto dan Anton Haryono, politik luar negeri Indonesia selama demokrasi terpimpin condong ke blok
komunis atau Blok Timur. Meski begitu, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tetap bersifat konfrontatif atau bebas aktif. Nah, sebab politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, revolusioner, dan cenderung berpihak ke Blok Timur, maka pergaulan Indonesia di internasional pun menjadi sempit. Ada banyak kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Salah satunya yaitu politik Old Devo dan Nevo. Politik luar negeri bebas aktif menjadi politik konfrontasi didasari oleh pandangan politik presiden akan adanya dua kekuatan berlawanan di dunia ini. Dua kekuatan itu adalah Old Emerging Forces atau OLDEVO dan New Emerging Forces atau NEVO. OLDEVO sendiri adalah negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis, sedangkan NEVO adalah negara-negara anti-kapitalis dan anti-kolonialis termasuk Indonesia. Negara lain yang termasuk ke kelompok NEVO kebanyakan adalah negara-negara komunis. Karena termasuk dalam kelompok NEVO, Indonesia pun cenderung menjaga jarak dengan negara-negara blok barat dan sebaliknya menjalin hubungan erat dengan negara-negara blok timur dan komunis lainnya. Tindakan itu turut didorong oleh kenyataan campur tangan Amerika Serikat dalam pergolakan PRRI dan Permesta, juga oleh sikap pasif negara-negara barat saat upaya pembebasan Irian Barat. Yang kemudian politik luar negeri OLDEVO dan NEVO pun berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik porosan. Nah, selanjutnya kita ke politik mercusuar. Politik mercusuar adalah kebijakan politik dengan tujuan untuk memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Politik mercusuar juga menjadikan Indonesia sebagai sosok mercusuar atau penerang bagi negara-negara anggota NEVO, New Emerging Forces. Pelaksanaan politik mercusuar dapat ditandai dengan digelarnya perhelatan internasional di Jakarta dan proyek-proyek besar yang dilaksanakan, seperti GANEVO atau Games of New Emerging Forces yang merupakan pesta olahraga besar-besaran pada tahun 1962 sampai 1967. Kemudian ada pembangunan Gelora Bung Karno, Monas, dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan politik mercusuar berdampak baik bagi eksistensi Indonesia di mata dunia. Proyek-proyek besar yang dilaksanakan pun membuat Indonesia punya berbagai fasilitas dan monumen nasional yang dapat dinikmati hingga saat ini. Akan tetapi, politik mercusuar juga memiliki dampak negatif bagi Indonesia. Beban anggaran negara melonjak karena proyek pembangunan tersebut hingga akhirnya menjadi krisis ekonomi. Pada akhirnya, politik mercusuar ini hanya membuat Indonesia mengalami inflasi dan menambah hutang negara. Kita harus menyatakan syukur kehadirat Tuhan bahwa GANEVO pertama telah berlangsung tanpa mengalami rintangan suatu apa. Hari Jumat tanggal 22 November 1963 tiba saat penutupan GANEVO pertama dengan suatu upacara yang megah, meriah dan mengesankan, suatu sukses yang tidak dapat disangkal kenyataannya. Seperti pada pembukaannya. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia hingga sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer diberlakukan, kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia tetap menganut prinsip bebas aktif. Membawa bendera GANEVO dan membawa bendera-bendera negara peserta GANEVO pertama. Menteri Maladi dalam pidatonya antara lain mengatakan bahwa dengan ditutupnya GANEVO pertama ini bukanlah berarti suatu perpisahan, tetapi untuk bertemu lagi dalam GANEVO kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian Presiden Soekarno menutup GANEVO pertama dengan berkata, Demikian cuplikan video dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya adalah politik poros. Melalui politik poros, Indonesia mengadakan hubungan istimewa dengan RRC, yaitu Poros Jakarta-Peking. Presiden Soekarno membuat poros untuk Jakarta-Peking tahun 1964 untuk menjalin kerjasama antar Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini dilakukan supaya Indonesia menjadi negara yang besar dan terhormat. Namun sayangnya, langkah ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan politik karena Tiongkok merupakan negara yang komunis. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah Indonesia ingin memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer memiliki 4 tujuan utama, yaitu Berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia,
sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh, serta menciptakan perdamaian dunia. Berdasarkan tujuan utama politik luar negeri Indonesia di atas, berikut kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi yang terjadi pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. KAA bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan negara-negara di Asia dan Afrika demi tercapainya keselamatan dan kedamaian dunia. Konferensi Asia Afrika adalah keberhasilan besar politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. KAA menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia karena mampu menyatukan negara-negara berkembang untuk bersikap netral terhadap peristiwa Perang Dingin yang sedang berlangsung pada masa itu. Yang kedua adalah Deklarasi Juanda. Dalam buku Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia Himpunan Ordonasi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya tahun 1984 karya Ardi Hamzah, Deklarasi Juanda adalah kebijakan politik luar negeri di sektor maritim yang bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan juga untuk merubah batas laut teritorial Indonesia. Deklarasi Juanda dicetuskan pada masa pemerintahan Kabinet Juanda tahun 1957. Deklarasi Juanda menyebutkan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Panjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah The Bandung Walk. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua delegasi sudah tiba di Gedung Merdeka. Tidak lama kemudian, iring-iringan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, Bandung. Dalam pembukaan sidang Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference succeed in doing its job. Beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. Berikut tadi adalah pembahasan mengenai materi landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Lama. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.